Salam, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi, dan juga segenap teman-teman BCM, Body of Christ Ministry, dan K3, Klub Kasih Kristus. Kali ini saya akan menyampaikan 5 hal terkait dengan sembako COVID yang menjadi program kami saat ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar tak terhingga kepada seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan informasi terkait siapa-siapa yang menjadi korban COVID dan secara ekonomi sangat perlu untuk dibantu. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih untuk segala support Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bukan untuk diri sendiri tetapi justru untuk mengasihi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak. Yang kedua juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang kebetulan telah membantu kami menjadi koordinator kota. Ya, saat ini ada 20 ya, 21 atau 22 kota. Akan terus bertambah ya, karena masih ada kota-kota lain yang kami belum punya channel di sana. Dan perlahan-lahan kami percaya Tuhan akan tunjukkan siapa yang akan menjadi koordinator di kota masing-masing. Terima kasih banyak kepada setiap koordinator kota yang telah bersumbangsih waktu, pikiran, tenaga. Bahkan sampai tadi malam kami masih terus berkoordinasi dengan beberapa koordinator kota khususnya tentang korban COVID dan juga konfirmasi kebenarannya. Sangat kami berterima kasih untuk hal-hal positif yang diberikan untuk mendukung program ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk sembako COVID ini sudah masuk di K3 dan sudah kami buatkan catatan approve-nya. Semoga dalam hari ini atau paling lambat besok sudah akan ditransfer kepada koordinator kota. Jadi kami transfernya kepada koordinator kota. Nanti koordinator kota akan melanjutkan untuk transfer, baik itu kepada gembala sidang atau kalau memungkinkan bisa langsung kepada jemaat atau yang terpapar COVID itu. Ya, jadi nanti bukti transfernya bisa difoto, di-share langsung japri ke saya. Juga kalau misalkan itu tidak ada nomor rekening, misalkan jemaat yang terpapar tidak punya nomor rekening, bisa minta tolong kepada gembalanya, ya, hamba Tuhannya, gereja lokal, untuk membelikan sembako di toko terdekat. Jadi uang dan yang diberikan ini, tolong diberikan sembako atau vitamin atau obat atau apa untuk bisa mensupport. Ya. Nanti selanjutnya cukup minta tolong toko itu yang kirim. Ya, saya pikir lebih baik begitu. Kita saling-saling menjaga protokol kesehatan ya supaya aman semuanya. Minta tolong tenaga kurir dari tokonya untuk menyerahkan. Gitu ya. Nanti tinggal ditelepon aja jemaatnya apakah sudah terima bantuan dari K3. Nah, jadi nanti bisa difoto bantuannya, juga notanya, langsung kirim kepada koordinator kota lanjutkan kepada kami K3. Dan semua dokumentasi ini langsung saja kepada saya, Japri ya. Nah, sekali lagi jangan ke grup, nanti penuh grupnya dengan foto-foto yang mungkin tidak dibutuhkan oleh rekan-rekan yang lain. Kasihan handphonenya nanti penuh ya, memorinya kasihan ya. Jadi kita menghargai memori dari handphone teman-teman. Mari kita hanya berikan informasi-informasi yang sesuai dan tepat guna. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak Ibu kita kemarin mendapatkan banyak hal, khususnya tentang masalah di lapangan. Ada yang tidak bisa dapat surat swab ya, karena tidak berani, atau ada masalah-masalah yang lain, ketakutan dari beberapa warga yang tidak berani untuk ke puskesmas atau rumah sakit dan lebih memilih untuk isoman. Nah, ini kami juga mendapat informasi itu dan tentu sangat kesulitan ya. Jadi memang sesuai dengan video saya yang pertama bahwa program ini adalah untuk korban COVID dan untuk itu kami membutuhkan surat swab.
membutuhkan surat swab, baik itu antigen ataupun PCR yang menyebutkan positif. Nah, itu akan menjadi pertanggungjawaban dan kepastian bahwa memang dana ini, yang sekali lagi dana yang sangat terbatas ini, bisa betul-betul dinikmati untuk korban COVID. Dan sungguh-sungguh memang ini adalah yang kita bantu yang kesulitan secara ekonomi, ya. Bukan semua korban COVID, tidak. Tetapi yang kesulitan untuk makan aja susah, nah ini kita bantu. Jadi kita kembali kepada topik ini. Namun karena ada banyak masukan bahwa yang ini belum bisa swab dan sebagainya, saya sarankan bahwa nanti akan ada tahap kedua, ya ini tahap yang pertama yang kita akan salurkan. Nanti akan ada tahap kedua, ketiga, karena COVID ini berkembang terus, ya. Sampai pandemi selesai, tentu COVID ini akan berkembang terus. Kalau Tuhan izinkan, kalau dananya K3 masih ada lagi, tentu akan ada pemberian penyaluran berkat bantuan sembako COVID ini tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di tahap yang kedua dan seterusnya ini, kalau memang tidak berani swab, bisa minta tolong orang di rumah untuk ambil foto. Siapa yang sakit difoto. Ya, yang sedang sakit difoto, kirim kepada koordinator kota. Nanti koordinator kota melampirkan itu bersama datanya. Jadi ini yang COVID tidak ada surat swab tapi ada fotonya. Jadi foto ini yang akan jadi pertimbangan bagi tim K3 apakah disetujui atau tidak. Gitu ya, untuk mempermudah kami. Tetapi kalau ada surat swab tentu kemungkinan untuk disetujui tentu lebih besar, ya. Kemungkinan disetujui lebih besar. Jadi sebagai catatan saja bahwa tahap 1 ini semua data yang masuk yang melampirkan surat swab positif itu semua disetujui. Ya, semua yang melampirkan data swab semua disetujui. Nah, tetapi yang tidak melampirkan itu tidak semua disetujui, hanya sedikit yang disetujui, hanya di prioritas-prioritas yang atas, ya. Jadi harap dimaklumi ini sebagai jalan tengah bagi kami. Kalau memang disampaikan tidak berani swab atau tidak ada surat swab, oke, ini kami ambil jalan tengah, ya. Semoga bisa membantu, tetapi tetap kami ingin tegaskan bahwa di sini kita perlu kepastian itu, surat swab itu, begitu, ya. Jadi kalau memang tidak ada, tahap pertama hanya disetujui tapi tidak banyak, sedikit yang disetujui, yang prioritas nomor-nomor atas saja. Ya, jadi itu yang saya sampaikan bahwa siapa yang berhak menerima bantuan sembako COVID ini, kami tegaskan sekali lagi bahwa ini adalah korban COVID yang kesulitan secara ekonomi. Karena itu perlu dilampirkan surat positif swab dan juga bahwa memang yang bersangkutan kesulitan secara ekonomi. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kemudian ini bukan jemaat, ya, bukan anak Tuhan. Saya bilang, oke, kalau pendetanya memang tidak ada, jemaatnya tidak ada, tetapi ini tetangga gereja misalkan, kanan kirinya gereja, entah gereja manapun silakan, ya, kanan kirinya gereja, tetangga gereja yang memang kesulitan ekonomi, ya, positif, ada surat swabnya dan secara ekonomi kesulitan, tidak apa-apa, ya, tetap laporkan, kami akan pertimbangkan untuk memberi bantuan itu, ya. Jadi bukan hanya pendeta ataupun jemaat, kalau ada tetangga kanan kirinya gereja, bukan kanan kirinya jemaat, ya, kanan kirinya gereja, ya, tidak apa-apa. Nanti kami juga akan pertimbangkan untuk memberikan bantuan itu, ya. Kemudian ada yang kemarin mempertanyakan bagaimana, Pak, dengan hamba-hamba Tuhan gereja yang terkena akibat dampak dari PPKM karena tidak bisa ibadah. Baik, itu juga menjadi pertimbangan, tetapi untuk saat ini masih belum bisa. Kenapa? Karena sesuai dengan judul kita bahwa program ini adalah bantuan COVID, ya, sembako untuk korban COVID yang kesulitan secara ekonomi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, karena memang kalau kita berbicara tentang kesulitan, tentang persoalan memang sangat luas,
ya. Dan tentu kami K3 terlalu kecil untuk kami bisa membantu semua. Dana kami sangat terbatas, kami tidak mungkin bisa membantu semua. Berulang-ulang saya sampaikan, pengharapan kita hanya Tuhan saja. K3 hanya ambil bagian sedikit. Dan kali ini K3 hanya ambil sedikit bagian, yaitu untuk korban COVID yang kesulitan secara ekonomi. Jadi Bapak Ibu, untuk kali ini, saat ini masih belum ya. Jadi hanya untuk korban yang menderita COVID, ada surat swabnya, dan juga secara ekonomi perlu dibantu ya. Itu yang ketiga, siapa yang perlu, yang berhak menerima. Yang ketiga, yang keempat, perkecualiannya ya. Perkecualiannya tadi saya sampaikan bahwa untuk tahap pertama ini, tadi pertama ada perkecualian yang tanpa swab, itu ada prioritas-prioritas atas tetap kita berikan ya, sedikit ya. Kemudian ada juga beberapa yang sakitnya komplikasi stroke ya, sangat membutuhkan ya. Kelihatan kami dapat fotonya, stroke komplikasi, kondisinya berat. Ini juga perkecualian. Jadi di tahap 1 ini ada perkecualian kami juga berikan ya, karena memang kondisinya membutuhkan. Tapi nanti di tahap 2 mungkin belum tentu bisa kami berikan. Jadi memang khusus untuk yang menderita COVID, karena memang ini juga kami bagian itikat kami untuk membantu pemerintah ya, untuk membantu pemerintah. Walaupun nilainya kecil, apa yang kami buat sangat kecil, tapi kita sedang berjuang. Kita dukung pemerintah untuk berjuang supaya semua bisa melalui sampai pandemi ini berlalu ya. Kemudian juga ada hamba Tuhan yang kebetulan ada di grup dari K3 ini. Kemarin 2 orang yang dipanggil Tuhan memang bukan sakit COVID ya, komplikasi. Nah, itu kami juga memberikan donasi ya, sumbang tali kasih untuk 2 orang hamba Tuhan yang kemarin meninggal. Nah, itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah akan ada tahap kedua ya. Jadi kalau misalkan hari ini atau besok lusa Bapak Ibu mendapat informasi lagi, ini ada yang kena COVID, hamba Tuhan ini, atau jemaat ini, atau gereja ini, dan sebagainya, silakan terus masukkan ya, terus sampaikan kepada koordinator masing-masing, koordinator kota ya. Terus ya, nanti kami akan lihat, mungkin minggu depan kami akan sampaikan lagi bantuan sembako COVID yang tahap kedua ya. Jadi kumpulkan lagi datanya. Nah, tentu yang tahap pertama sudah dapat, tentu tidak dapat ya, karena isoman atau isolasi mandiri ini kan 2-3 minggu ya. Jadi maksimum anggap 1 bulan. Jadi dana sembako ini kami perkirakan adalah dana sembako untuk 1 bulan. Jadi yang kemarin sudah isoman selama sakit 2-3 minggu, itu ya itu bagiannya. Nanti tahap kedua tentu tidak bisa lagi ya. Tahap kedua adalah yang belum pernah dapat ya. Tahap pertama sudah dapat, tidak bisa lagi. Tahap kedua untuk yang belum dapat, yang nanti mungkin menyusul. Tiba-tiba besok ada lagi informasi dari ini. Nah, silakan ya, silakan ditampung, dicatat, masukkan ke koordinator, dan tentu mari ini bersama-sama akan menjadi satu pelayanan kita. Sekali lagi menjadi satu persembahan kita kepada Tuhan ya. Bapak Ibu ada yang kumpulkan data, Bapak Ibu ada yang berikan informasi, Bapak Ibu ada yang menjadi koordinator kota, dan kami di sini juga sebagai penyalur berkatnya. Kita bersama-sama berkolaborasi dalam program kasih ini untuk membagi berkat, khususnya kepada korban COVID yang kesulitan, yang secara ekonomi perlu dibantu. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya, masker. Saya kalau keluar ketemu orang banyak, masker, face shield ya, itu harus jaga jarak. Jangan 1 meter, kalau bisa lebih 1 meter lebih ya, 2 meter lebih bagus. Ada kerumunan lebih baik kita menjauh ya, tidak perlu jangan keluar gitu ya. Nah, kemudian yang saya sampaikan kemarin tentang imunitas, nah itu ya. Jadi hati yang gembira, makan protein yang banyak, vitamin, kemudian olahraga, paparan sinar matahari.
ada yang kelima, saya lupa apa itu istirahat ya. Rupanya tidur itu adalah menambah imun kita ya. Tidur malam harus cukup untuk imunnya naik gitu ya. Karena COVID ini menyerang imun kita ya. Harusnya kita hatinya gembira, kena COVID jadi sedih, takut, sedih. Nah, akhirnya imunnya juga turun tadi ya. Makanya harus hati gembira, semangat ya, untuk imunnya naik. Jangan mau kalah sama COVID. Jangan takut, jangan khawatir, harus gembira, mengucap syukur, berdoa, berharap kepada Tuhan. Ketika kita masuk hadirat Tuhan, itu sukacita sorga ya, itu seperti imunitas hadiratnya Tuhan itu ya, membawa sukacita, imunitas. Yang kedua, makanan ya. Kalau kena COVID itu nggak doyan makan, nggak bisa makan biasanya ya. Aduh, nggak bisa bau ini. Aduh, susah makan. Kadang tumpah-tumpah, yang asam lambung tumpah-tumpah, nggak bisa makan. Jadi imunnya tambah rendah, harus dilawan, harus tetap makan. Masuk protein, nutrisi harus masuk supaya imunnya naik gitu ya. Dari vitamin 3, olahraga matahari ya, jam 10 sampai jam 12 yang paling bagus, ambil 5, 10, 15 menit. Nah ya, kemudian istirahat. Nah, kalau orang kena COVID biasanya nggak bisa tidur ya nih. Ya, jadi COVID serang itu, nggak bisa tidur, imunnya tambah drop. Nah, makanya penting sekali istirahat, harus bisa tidur dengan nyenyak supaya imunnya naik. Ya, nah saya kira itu Bapak Ibu, harapan saya, doa saya, semua Bapak Ibu sehat, sertai Tuhan supaya Bapak Ibu tetap bisa melayani Tuhan, menjadi gembala untuk menjadi berkat, mendoakan jemaat-jemaat, mengasihi jemaat-jemaat. Bapak Ibu perlu tetap sehat dalam kemurahan Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.